Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Isya Tarawih yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, begitu sayangnya Allah kepada kita hingga kita masih diberikan kemampuan, kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah. Lanjut kita tadi sudah melaksanakan sholat Tarawih. Kita tentunya sangat berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, kita sampaikan pula salat dan salam kepada junjungan alam dan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu mempunyai target yang diinginkan oleh Allah. Salat misalnya di Quran surat Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan itu Allah kepengen dengan salat yang kita lakukan itu kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi tentu salat yang kita lakukan adalah salat yang berkualitas, salat yang berkesinambungan, salat yang istiqamah. Kalau salatnya kurang berkualitas atau tidak berkesinambungan, salat tetapi masih saja melakukan maksiat, salat tapi masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, salat masih riba, salat masih mencuri, salat tapi masih saja terus suka melakukan pelanggaran kepada Allah Taala, maka artinya dia salat tetapi belum menghindarkan dirinya, terhindar diri dari berbagai keji dan munkar. Yang salah bukan salatnya, yang salah adalah yang melakukan salat. Zakat di Quran surat 9, surat At-Taubah ayat 103. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim ila ayat. Bahwa Allah menginginkan hambanya yang mengeluarkan zakat infak itu, sedekah itu, dengan infak sedekah zakatnya itu, maka Allah akan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya dari sifat-sifat fikir. Dengan zakat sedekahnya itu Allah menginginkan agar orang itu dibersihkan hatinya dari dosa. Tapi lagi-lagi banyak di antara kita mengeluarkan zakat sedekah tapi belum membuat dirinya terhindar, terbebas dari sifat fikir, masih bergelimang dengan dosa. Tentu zakat sedekah yang dia keluarkan bisa jadi masih ada riaknya, masih ada ujubnya, masih kurang ikhlas, sehingga yang diinginkan Allah dengan mengeluarkan zakat sedekah itu tidak tercapai. Puasa, ibadah puasa kita semua hafal Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah menginginkan orang yang berpuasa ini menjadi orang yang bertakwa, istimewa.
Karena memang sebenarnya dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Taala keluarnya dengan takwa. Tapi ternyata puasa, kenapa puasa ini Allah menginginkan dengan kita berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, langsung menjadi orang yang bertakwa. Karena coba saja kita perhatikan baik-baik, puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang kalau kita melakukan ibadah puasa atau tidak adalah hanya diri kita dan Allah Taala. Makanya begitu istimewanya, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai maaf kalau kita berkumur-kumur pada saat mengambil wudhu, kita lagi berpuasa, itu kan ada godaan, bisa aja kita telan sedikit airnya. Tetapi kenapa kita nggak lakukan? Karena kita takut kepada Allah. Kita nggak kepengen puasa kita batal. Begitu dekatnya orang yang berpuasa kepada Allah Taala, begitu dekatnya dengan Allah, sehingga Allah ingin orang yang berpuasa ini menjadi orang yang bertakwa. Tapi lagi-lagi masih banyak memang orang yang berpuasa sebagaimana yang diprediksi oleh Nabi kita Muhammad SAW, kamin sa'imin laisa lahu min syahri la jum'atos, atau dengan redaksi hadis yang lain dengan kata-kata rubama. Artinya Rasulullah memberitahukan kepada umatnya bahwa banyak, betapa banyak, berarti banyak di antara umatnya yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar sama haus saja. Puasa tapi nggak dijaga matanya dari melihat apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Kita tahu kalau kita jalan di jalan itu kan, masya Allah. Ya. Sekarang ini Allahu Akbar, banyak wanita-wanita berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Sehingga kalau kita pandang, kalau kita terus memandangnya, sebagaimana pernah kejadian terhadap Sayyidina Umar bin Khattab ketika berjalan-jalan dengan Rasulullah SAW, beliau ada memandang wanita yang cantik, diperhatikan oleh Sayyidina Umar begitu lamanya sehingga sampai Rasulullah menegurnya, menyadarkan Sayyidina Umar menegurnya. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang dimiliki wanita itu juga dimiliki oleh istrimu di rumah. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Iya. Makanya Sayyidina Umar pun lalu tersadar. Bapak Ibu dalam hati Allah, mulut kita, lisan kita, pada saat kita berpuasa, apakah kita benar-benar sudah menjaganya dengan baik? Mungkin mulut tidak mengucapkan, lidah tidak mengucapkan, tetapi tangan kita ikut mengucapkan itu dengan menyebarkan apa misalnya gibah dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap di dalam puasa kita terhadap lisan, belum menjaga lisan kita. Bapak Ibu dalam hati Allah, lalu bagaimana caranya agar ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu benar-benar memenuhi target yang diinginkan oleh Allah Taala. Kita kepengen puasa kita berkualitas, kita kepengen zakat kita berkualitas, kita kepengen sholat kita berkualitas. Maka Bapak Ibu dalam hati Allah, dikasih waktu cuma 15 menit. Saya ingin menyampaikan 4 saja, 4 cara jika kepengen ibadah-ibadah yang kita lakukan ini benar-benar berkualitas, memenuhi target yang diinginkan oleh Allah Taala. Yang pertama, coba setiap kita melakukan ibadah, kita melakukan yang namanya muhasabah. Kita mengevaluasi sholat yang tadi, sholat isya yang kita lakukan bagaimana? Mulai dari takbiratul ihram, apakah kita sudah puas, sudah fokus? Atau jangan-jangan setelah takbiratul ihram kita baru ingat imam sudah Allah itu waktunya udah amin, nggak fokus berarti gitu. Atau jangan-jangan ada juga nih orang yang sholat mulai dari takbiratul ihram fokus, setelah itu dia tahu-tahu dia kagak fokus pada saat dia sadar dia sholat, pada saat imam mengucapkan assalamualaikum baru dia sadar bahwa dia lagi sholat. Maka Bapak Ibu dalam hati Allah, setiap kita melakukan ibadah apa itu, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, pada saat kita melakukan ibadah, coba kita evaluasi, ada nggak kekurangan-kekurangan? Kalau ada kekurangan-kekurangannya, maka evaluasi.
evaluasi. Setelah kita mengevaluasi, kita tahu kekurangannya di sini. Oh, saya kurang fokus di sini. Kenapa kurang fokus? Maka cari tahu. Kita perbaiki dengan cara bagaimana setelah kita evaluasi. Maka yang kedua harus melakukan yang namanya mujahadah. Apa ini mujahadah? Bersungguh-sungguh untuk berusaha bagaimana caranya supaya ibadah kita lebih baik lagi. Karena Allah menjamin di Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Adapun orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh ingin agar ibadahnya lebih baik lagi, lanahdiyannahum. Allah menggunakan dua huruf taukid, lam dan nun. Sungguh pasti aku akan berikan hidayah, aku akan berikan petunjuk agar dia bisa memperbaiki ibadahnya lebih baik lagi. Jadi setelah evaluasi, muhasabah, harus mujahadah, harus sungguh-sungguh kepengen lebih baik lagi ibadah kita. Maka Allah akan berikan kita solusi. Nah yang ketiga, ini nggak kalah pentingnya, setelah muhasabah, mujahadah, maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah muraqabatullah. Mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, selalu dekat kepada Allah Ta'ala. Banyak sebenarnya amal-amal yang harus kita lakukan untuk kita selalu dekat kepada Allah. Tapi coba kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau, Nabi kita 24 jam aktivitas hidupnya itu selalu diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semua aktivitas hidup dari Nabi kita Muhammad SAW. Mau tidur Nabi doa, mau tidur doa, pakai baju Nabi doa, buka baju Nabi doa, kan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, selesai makan, semua aktivitas Nabi kita Muhammad SAW diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kepengen selalu dekat kepada Allah Ta'ala, menggantungkan dirinya setiap apa yang terjadi kepada dirinya adalah karena Allah Ta'ala. Coba kita lakukan. Mulai saat ini tekadkan dalam diri kita bahwa apapun yang kita lakukan, tapi aktivitas hidup kita di dunia, lakukanlah selalu dengan diawali doa, diakhiri dengan doa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Maka insya Allah kita akan selalu dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau demikian, maka yang keempat yang harus kita lakukan adalah mu'aqabatullah. Setelah muhasabah, mujahadah, muraqabatullah. Kalau memang ini tiga udah benar-benar kita lakukan, maka coba lakukan yang mu'aqabatullah. Apa nih mu'aqabatullah? Saya ingin ceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya kebun kurma luas dan hasil panen kurma itu luar biasa berkualitas. Satu ketika lagi asik-asiknya di kebun kurma, Sayyidina Umar bin Khattab ini tersadar bahwa sudah matahari sudah tinggi, sudah masuk sholat zuhur. Dulu nggak ada mikrofon, jadi Sayyidina Umar nggak dengar suara adzan. Maka beliau pun buru-buru tuh meninggalkan kebun kurmanya menuju masjid Nabi. Dan sesampainya di masjid Nabi, orang-orang sudah bubar dari melakukan sholat zuhur. Maka Sayyidina Umar pun menyusulnya luar biasa, sangat besar. Akhirnya beliau sholat sendiri. Setelah itu beliau pulang, sampai di rumah dia kumpulkan anak istrinya. Lalu dia katakan, sesungguhnya hari ini Umar sudah melakukan kesalahan, Umar sudah melakukan kelalaian, Umar sudah melalaikan perintah Allah. Umar hari ini sudah tidak salat zuhur bersama dengan Rasulullah SAW. Maka izinkan saya nanti jika kebun kurma kita panen, kita akan sedekahkan semuanya di jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kira-kira kita bisa nggak? Nanti sholat subuh, kalau kita nggak sholat subuh karena kesiangan atau apa gitu ya, lalu kita menghukum Allah itu menghukum diri kita karena lalai terhadap perintah Allah. Kita hukum diri kita, nggak usah seperti Sayyidina Umar sedekah misalnya 50.000 atau 100.000. Kalau misalnya sholat subuh kita nanti misalnya subuh nanti kita kesiangan, lalu kita hukum diri kita sedekah 50.000 atau 100.000, maka insya Allah besoknya sholat subuhnya pasti nggak kesiangan, pasti akan ikut berjamaah. Kenapa? Karena apa pengen mengeluarkan itu sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghukum diri kita karena sudah melakukan kelalaian sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Maka cobalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lakukan 4 hal ini: muhasabah, mujahadah,
muraqabatullah, dan yang keempat mu'aqabatullah. Ini kalau bisa kita lakukan, insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan akan lebih baik lagi, lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga bisa memenuhi target yang diinginkan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.